nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Ghufran MSI selaku dosen pengampu mata kuliah telaah materi PAI, MTS dan MA. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NIM 2120184. Saya dari kelas telaah materi PAI dan MTSG. Di sini saya akan menerangkan sejarah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kemajuan Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Cerita hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah pada malam hari yang ditemani oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Nabi Muhammad melakukan hijrah dengan mengendarai unta dalam keadaan dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang hendak ingin membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Dalam perjalanan hijrah, Nabi Muhammad juga hijrah dalam satu kota. Nabi Muhammad dan Abu Bakar akhirnya tiba di kota Madinah dan disambut hangat oleh masyarakat Madinah. Nabi Muhammad sebagai salah satu nabi dan rasul utusan Allah juga berdakwah menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad berdakwah secara umum ada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada dakwah periode Mekah, yaitu periode dakwah yang berpuasa di kota Mekah dari dimulai angkat Nabi menjadi Rasul hingga tahun ke-13 setelah kenabian. Selanjutnya dakwah pada periode Madinah, yaitu periode dakwah Nabi yang berpuasa di kota Madinah dari mulai Nabi hijrah hingga Nabi wafat. Selanjutnya kemajuan Islam setelah Nabi wafat. Kemajuan yang pertama pada masa itu adalah peletakan asas atau dasar sistem pemerintahan Islam. Pemimpin pemerintahannya disebut khalifah, namun ketika khalifah kedua memegang tepuk pemerintahan, kemudian dipilihlah gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Setelah itu, gelar Amirul Mukminin tetap digunakan untuk seluruh khalifah setelahnya. Pemerintahan ini adalah kepemimpinan duniawi yang didasari agama dan tujuannya memimpin kehidupan manusia dengan dasar kemaslahatan mereka. Karena itu, khalifah wajib ditaati perintahannya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Setelah bidang pemerintahan diungkapkan pula kemajuan di bidang kehakiman, yang mana jabatan sebagai hakim juga termasuk tugas seorang khalifah. Tugas hakim adalah memutuskan perkara dan pertengkaran berdasarkan undang-undang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Khulafaur Rasyidin menunaikan tugas ini sendiri. Mereka pun berfatwa mengenai hukum jika fatwa itu diperlukan. Karena itu, yang terpilih sebagai khalifah bukanlah orang-orang biasa, dan mungkin di zaman itu sangat sulit mencari pemimpin yang seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.